Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana? Masih minum kopi buatan sendiri? Segeralah menikah agar kalian dibikinkan kopi oleh istri kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang sangat melegenda. Film ini sering diputar ketika hari libur tiba. Ya, walaupun hari ini bukanlah hari libur, namun saya tetap akan merangkum alur cerita film ini. Apalagi kalau bukan Spider-Man 1. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Peter Parker. Ia tidak sengaja memiliki kekuatan dari sengatan laba-laba yang berspesialis khusus yang membuat ia pun menjadi pahlawan dadakan. Gimana alur cerita film pada kali ini? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Diawali di pagi hari di sebuah kota New York, ada seorang pria yang bernama Peter Parker. Ia sedang mengejar bus sekolah yang meninggalkannya. Melihat hal itu, ada seorang wanita yang bernama Mary Jane yang menyuruh sang supir untuk menghentikan bus. Namun ketika Peter masuk ke bus, tidak ada teman-temannya yang mau berduduk samping dengan dirinya. Ketika Peter melangkah, tiba-tiba ia pun tersandung oleh perlakuan temannya. Ternyata rombongan anak sekolahan SMA ini sedang melaksanakan studi tour di sebuah museum. Dan ketika mereka sampai, datanglah seorang anak kaya raya yang bernama Harry. Ia diantar oleh ayahnya yang bernama Norman Osborn. Ketika Harry turun, ia pun langsung menyapa teman akrabnya, yaitu Peter Parker. Norman lalu menghampiri Peter yang kagum akan kepintaran Peter dalam hal sains. Di dalam lab di sini, Peter dan teman-temannya pun diperkenalkan oleh laba-laba di sana. Yang pertama adalah laba-laba yang pintar dalam hal meloncat, dan yang kedua adalah laba-laba yang memiliki jaring yang sangat kuat seperti besi baja, dan yang terakhir adalah laba-laba yang memiliki refleks yang sangatlah tinggi. Lalu mereka pun diperkenalkan laba-laba yang terbentuk dari 3 spesies tadi yang sudah mereka perkenalkan. Laba-laba ini adalah laba-laba super. Namun ketika Mary Jane mendekati, ia menyadari bahwa ada satu laba-laba yang telah hilang. Setelah berbicara soal laba-laba, mereka pun memutuskan untuk pindah lagi. Namun ketika Mary Jane sedang sendirian, ia pun dihampiri oleh Peter yang ingin memotretnya untuk dijadikan laporan sekolah. Ketika Peter sedang memfotonya, tiba-tiba dari atas laba-laba super itu pun turun dan mendekati Peter. Ketika akan menjepret, tiba-tiba tangan Peter pun digigit oleh laba-laba itu. Berpindah di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh ayahnya Harry, yaitu Norman. Ia sedang didatangi oleh perwira tentara untuk memastikan apakah serum yang dibuat oleh Norman sudah selesai, karena mereka adalah orang yang telah mendanai pembuatan serum tersebut. Mereka menyuruh Norman untuk segera menyelesaikannya, karena apabila tidak selesai maka pendanaannya akan dipindahkan ke perusahaan lain. Lalu Norman pun mensetujuinya. Berpindah di rumah Peter Parker, di sini ia tinggal dengan seorang pamannya yang bernama Paman Ben dan istrinya yang bernama Bibi Mai. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Peter pun datang dengan wajah yang sangat lesu. Ia pun langsung naik ke atas untuk mengistirahatkan badannya. Di dalam kamar di sini, Peter pun merasakan reaksi dari gigitan laba-laba super tersebut. Dan ketika ia tertidur, reaksi kimia pun terjadi di dalam tubuh Peter Parker. Berpindah di perusahaan Norman, di sini ia pun menyuruh anak buahnya untuk memasukkan serum ke dalam tubuhnya karena tidak ada waktu lagi. Serum ini adalah serum untuk meningkatkan kekuatan manusia. Namun ketika serum itu diuji cobakan kepada Norman, tiba-tiba ia pun mengalami kejang-kejang. Dan ketika anak buahnya mendekati Norman, ia pun langsung sadar dan mencekiknya. Esokan harinya ketika Peter terbangun, ajaibnya ketika ia memakai kacamata, ia pun sudah tidak rabun lagi. Dan tiba-tiba di sini badannya pun terlihat sedikit kekar. Ketika ia sedang berangkat sekolah, ia pun bertemu dengan Mary Jane yang ternyata mereka adalah tetangga sebelah rumah. Namun ketika Peter mendekatinya, Mary Jane pun memilih untuk ikut bersama teman-temannya.
Seperti biasa, Peter selalu tertinggal bis. Namun ketika ia mengejar, tangannya pun melekat ke sebuah banner yang menempel di bis itu. Di rumah Norman, ia pun dibangunkan oleh anaknya. Di sini ia tidak ingat atas kejadian semalam, dan tiba-tiba di sini anak buah Norman pun datang yang memberitahukan bahwa di lab telah terjadi kegaduhan. Berpindah di Peter yang sedang menatap Mary Jane yang sedang datang kepada dirinya. Mary Jane yang melihat Peter tidak sengaja mengenai lantai yang licin yang membuat ia pun jatuh. Namun ajaibnya di sini Peter mampu menangkap Mary Jane dan mengambil semua makanan sampai makanan itu tidak ada yang jatuh satupun. Peter yang kembali ke mejanya pun ia pun heran karena sebuah garpu menempel di tangannya. Dan ketika ia menunjuk nampan di depannya, ternyata tangannya pun mengeluarkan jaring dari laba-laba dan ia pun langsung menariknya. Namun nampan tersebut mengenai temannya. Karena takut di sini Peter pun langsung pergi dan meninggalkan mereka. Ketika Peter sedang didatangi oleh pria tersebut, Peter mampu mendeteksi bahaya yang akan datang dan ia pun menghindari serangan dari pria tersebut. Karena sudah bersabar dan menghindari serangan terus-menerus, Peter pun akhirnya melawan pria itu dan memukulnya hingga ia terpental. Peter lalu pergi karena ia heran kenapa ia tiba-tiba memiliki kekuatan ajaib. Dan ketika ia berada di sebuah tempat, tangannya pun mengeluarkan bulu-bulu tajam. Dan di sini ia pun mencoba untuk memanjat sebuah gedung tanpa alat apapun. Karena bahagia di sini Peter pun meloncat-loncat dari gedung ke gedung lain. Peter mencoba untuk mengeluarkan jaring dari tangannya. Namun pada awalnya usaha Peter tidak membuahkan hasil. Namun dengan jari metal ia mampu mengeluarkan jaring dari dalam tangannya. Dan ia langsung menempel di sebuah gedung. Ketika Peter mencoba untuk berayun-ayun, ia pun malah terkena papan iklan. Malam harinya ketika Peter sedang membuang sampah, ia pun bertemu dengan Mary Jane. Di sini mereka saling berbicara kegiatan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka lulus SMA nanti. Peter menjawab bahwa ia akan menjadi seorang fotografer dan meneruskannya ke jenjang kuliah. Lalu Mary Jane pun menjawab bahwa ia akan menjadi seorang teater. Tiba-tiba ketika mereka berbicara, di sini teman pria Mary Jane pun datang dengan mengendarai sebuah mobil dan Mary Jane pergi meninggalkan Peter Parker. Ke dalam rumah, ia pun berniat akan membeli mobil untuk mendekati Mary Jane. Namun di sini ia malah melihat pertandingan gulat yang pemenangnya akan mendapatkan $3.000. Tergiur dengan hadiah tersebut untuk membeli mobil, ia pun berniat akan pergi ke sana dengan menggunakan kostum yang ia rakit sendiri. Keesokan harinya Peter pun langsung pergi ke perpustakaan. Di sini pamannya pun merasa khawatir dengan keadaan Peter dan ia pun mengantarnya. Di dalam perjalanan di sini pamannya pun memberikan nasihat kepada Peter. Ia berbicara bahwa ketika engkau memiliki kekuatan besar, maka engkau juga akan memiliki tanggung jawab yang besar pula. Peter yang merasa dianggap sebagai anak kecil pun ia pun merajuk dan pergi begitu saja. Namun Peter tidak pergi ke perpustakaan, ia malah pergi ke pertandingan gulat. Di dalam pertandingan tersebut ada seorang juara bertahan yang selalu menang dengan musuhnya. Peter pun mendaftarkan diri dan ketika ia maju, panitia yang melihat kostum Peter pun menyebutnya dengan sebutan Spider-Man. Namun ketika pertandingan akan dimulai, tiba-tiba ring dari atas pun turun dan menutup pertandingan tersebut. Di sini Peter merasa ketakutan karena perjanjian awal tidak seperti ini. Pertandingan pun dimulai. Pada awalnya Peter merasa kewalahan menghadapi juara bertahan tersebut. Namun dengan kekuatannya Peter mampu mengalahkannya. Ketika ia menang, ia pun diberikan $100 saja dari janji yaitu $3.000. Dan ketika Peter pergi, ia melihat seorang penjahat, namun ia tidak menolongnya. Ia malah menolong penjahat tersebut dan membiarkannya kabur karena ia kesal diberikan upah yang sangat kecil. Ketika Peter kembali di sini, ia pun melihat segerombolan orang yang sedang melihat orang yang sedang sekarat. Merasa janggal dengan hatinya, ia pun mendekati dan ternyata itu adalah pamannya. Detik-detik ketika pamannya meninggal, polisi pun mengatakan lokasi sebenarnya. Peter yang mengetahui hal itu pun langsung datang ke lokasi dan mengetahui mobilnya sedang dikendarai oleh perampok yang tadi menembak pamannya. Peter langsung menggunakan kostum Spider-Man dan ia pun mengejar perampok tersebut yang membuat perampok itu masuk ke dalam gedung.
Peter yang sudah menunggu perampok itu dari awal, ia pun mengetahui bahwa orang yang membunuh pamannya adalah orang yang ia selamatkan di dalam lift. Peter hanya bisa terdiam dengan perampok itu, dan perampok itu pun terjatuh karena tersandung sebuah pipa. Di dalam rumah di sini Peter pun merasa terpukul atas kematian pamannya. Di sebuah tempat lain di sini para jenderal sedang datang ke perusahaan lain untuk melihat perkembangan alat yang mereka ciptakan. Ternyata perusahaan ini adalah perusahaan saingannya Norman. Namun ketika alat itu sedang diuji coba, tiba-tiba datanglah seorang berpakaian hijau yang terbang menghancurkan tempat itu. Setelah beberapa hari di sini ternyata Peter dan teman-temannya sudah wisuda. Di sini Harry melihat Mary Jane yang sedang putus dengan pacarnya. Dan di rumah Peter di sini ia pun merasa sedih dengan perkataan pamannya. Lalu Bibi May pun datang untuk menenangkan Peter. Karena ingat dengan perkataan pamannya, ia pun kini menjadi Spider-Man yang selalu membantu warga kota New York, sehingga namanya dikenal dan dimuat di dalam koran. Perusahaan koran ini dipimpin oleh seorang pria bernama Johan. Ia membuka lowongan pekerjaan kepada seseorang untuk menfoto Spider-Man dari jarak dekat. Dan ketika Peter sedang berjalan, ia pun bertemu dengan Mary Jane. Di sini Mary Jane pun memberitahu bahwa ia bekerja sebagai seorang pelayan restoran. Peter memberikan semangat kepada Mary Jane untuk menggapai impiannya. Di sini Mary Jane pun memberitahu bahwa ia sedang berpacaran dengan Harry. Lalu ia pun berpamitan untuk mengikuti audisi akting. Peter lalu pergi ke rumah Harry dan di sini ia pun diberikan pekerjaan oleh Norman. Norman mengetahui bahwa Peter telah dipecat dari perusahaannya. Namun Peter tidak menginginkan hal itu. Ketika ia membaca koran, ia melihat ada lowongan pekerjaan untuk menfoto Spider-Man dari jarak dekat. Di malam harinya Peter pun beraksi sebagai Spider-Man. Lalu ia pun juga membawa kamera untuk memfoto dirinya sendiri. Keesokan harinya Peter pun memberikan hasil fotonya kepada Johan. Dan di sini ia hanya diberikan bayaran $300 saja. Peter menginginkan untuk bekerja di sana, namun Johan hanya menerima karyawan sementara. Kembali ke Norman, di sini perusahaannya semakin maju dan ketika rapat para ketua perusahaan, di sini Norman pun terkejut karena ia harus dipecat dari perusahaannya sendiri. Dikarenakan perusahaannya akan dijual ketika Hari Persatuan Dunia. Norman pun merasa kecewa karena perusahaannya yang ia bangun dari nol harus dijual dengan perusahaan lain. Tiba Hari Persatuan Dunia, di sini Peter bekerja sebagai seorang wartawan dan memfoto kegiatan di sana. Peter lalu melihat Harry sedang bermesraan dengan Mary Jane. Tiba-tiba di sini Peter merasakan ada kejahatan yang akan datang dan benar saja ada goblin hijau yang datang ke sana dan menyebarkan bom yang membuat sebuah bangunan runtuh. Dengan kebetulan bangunan yang ditempati oleh Mary Jane pun harus terjatuh. Peter yang melihat hal itu pun langsung berlari dan mengganti kostumnya dan ia pun harus melawan sang goblin hijau. Namun di sini ia tidak konsentrasi dikarenakan keadaan Mary Jane yang sangat berbahaya. Akhirnya Spider-Man pun mampu mengalahkan sang goblin dan ia pun langsung menyelamatkan Mary Jane. Di malam harinya Peter pun diberitahu oleh Harry bahwa Harry sedang mendekati Mary Jane dikarenakan Peter tidak pernah mengatakan cintanya, sedangkan Harry juga mencintai Mary Jane. Peter yang mendengar hal itu pun tidak marah, namun ia malah mendukung Harry. Berpindah di Norman, di sini ia pun semakin dikuasai oleh kekuatan kejahatan. Keesokan harinya ketika Peter selesai memberikan hasil fotonya kepada Johan, ia pun langsung pergi. Namun tiba-tiba di sini goblin hijau pun datang dan mencari tahu di mana keberadaannya Spider-Man. Namun Johan tidak tahu akan hal itu dan tiba-tiba di sini Spider-Man pun datang dari belakang. Lalu goblin hijau pun menyemprotkan cairan yang membuat Spider-Man pun pingsan. Goblin hijau pun membawa Spider-Man ke tempat lain dan di sini ia mengatakan bahwa ia ingin mengajak Spider-Man untuk bekerja sama menguasai dunia atau mereka akan menjadi musuh untuk selamanya. Selesai mengatakan hal itu, goblin hijau pun pergi dan meninggalkan Spider-Man. Di malam harinya Peter menemui Mary Jane dan mengajaknya makan malam. Namun di sini Mary Jane pun menolak hal itu dan ia pun langsung pergi dan berlalu. Namun di sini Peter melihat ada orang misterius yang mengikuti Mary Jane.
Dan benar saja, orang itu mengganggu Mary Jane. Dan di sini Peter pun berganti kostum menjadi Spider-Man dan membantu Mary Jane. Ketika Mary Jane mendekati dan ingin melihat siapa Spider-Man, tiba-tiba Spider-Man pun hilang. Namun tiba-tiba di belakang Mary Jane, Spider-Man pun datang. Mary Jane merasa berterima kasih kepada Spider-Man yang selalu membantunya dan ia pun memberikan sedikit hadiah. Keesokan harinya terjadi kebakaran di kota New York. Di sini Spider-Man pun datang untuk membantu mereka. Ketika berhasil mengambil seorang bayi, Spider-Man pun diberitahu bahwa ada orang lagi di sana karena ada suara teriakan. Namun ketika Spider-Man sampai, ternyata itu adalah Goblin Hijau yang telah menipunya. Terjadi adegan pergelutan di sana dan Spider-Man pun harus terluka di lengannya akibat serangan Goblin. Spider-Man pun harus pergi dikarenakan ia terkena ranjau peledak. Setelah kejadian itu, Norman pun pergi ke rumah Peter Parker dikarenakan ia disuruh Harry datang ke sana agar ayahnya lebih dekat dengan Mary Jane. Bibi May pun mencari keberadaannya Peter yang belum pulang-pulang. Mereka lalu mengecek Peter di kamarnya. Lalu Peter pun bersembunyi di atap-atap kamar. Lalu ketika Norman akan mengeceknya, Peter lalu datang dan ia pun mau diajak makan bersama. Namun di sini Bibi May melihat lengan Peter yang sedang berdarah. Ketika mereka akan makan, di sini Norman pun melihat bekas luka di tangan Peter dan ia ingat bahwa luka Peter sama seperti luka Spider-Man. Setelah itu Norman pun pergi dan di sini Harry mencegah ayahnya agar ayahnya bisa semakin dekat dengan Mary Jane. Namun betapa terkejutnya Harry ketika Norman mengatakan bahwasannya ia tidak setuju dengan hubungannya dengan Mary Jane. Mendengar hal itu, Mary Jane pun langsung pergi dari tempat itu. Di malam harinya di rumah Norman, ia pun terus dipisiki oleh kejahatan. Ia berinisiatif akan menyakiti orang-orang di sekitar Spider-Man. Dan benar saja, di malam harinya Bibi May pun didatangi oleh Goblin Hijau yang membuat ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Kini Peter sudah tahu bahwasannya Goblin Hijau telah mengetahui identitas aslinya. Tak lama datanglah Mary Jane yang menjenguk Bibi May. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang berbicara serius, Harry pun datang dan melihat Peter sedang berpegangan tangan dengan Mary Jane. Harry pun langsung pulang dan di sini ia berbicara kepada ayahnya. Ia sangat kecewa kepada Peter yang telah bermain di belakangnya. Ayahnya berjanji akan memberikan keadilan kepada Harry. Ketika Peter dan Bibi May sedang berbicara, di sini Peter pun teringat bahwasannya Mary Jane adalah orang yang terdekat dengan dirinya dan mungkin saja si Goblin Hijau akan menculiknya. Dan benar saja, ternyata Mary Jane telah diculik oleh Goblin Hijau di jembatan. Ketika Spider-Man datang, di sini ia pun diberikan dua tawaran, yaitu menyelamatkan Mary Jane atau sekumpulan anak di dalam kereta gantung. Goblin Hijau pun menjatuhkan keduanya. Lalu Spider-Man pun menyelamatkan Mary Jane terlebih dahulu dan ia pun langsung meraih kereta gantung tersebut. Namun di sini jaringnya tidak bisa menahan kekuatan kereta gantung. Ketika ada kesempatan, Spider-Man pun menurunkan kereta gantung dan juga Mary Jane di atas perahu. Dan di sini berlanjutlah pertarungan antara Spider-Man dan juga Goblin Hijau di sebuah gedung tua. Spider-Man di sini hampir saja kalah dan ia pun terus dipojokkan oleh Goblin Hijau. Goblin Hijau mengatakan bahwa ia akan membunuh Mary Jane. Mendengar hal itu, Spider-Man pun langsung bangkit dan langsung merobohkan bangunan di belakang Goblin Hijau. Goblin Hijau meminta belas kasih kepada Spider-Man dan ketika ia akan membuka helm, ternyata Peter mengetahui bahwasanya itu adalah Norman Osborn. Ketika sedang meminta belas kasih, dengan liciknya, di sini Norman pun menerbangkan alatnya. Alatnya tersebut dilengkapi dengan alat yang sangatlah tajam. Namun di sini Peter sudah mengetahui dan ketika alatnya melesat, alat itu pun mengenai Norman sendiri. Peter pun langsung membawa Norman ke kediamannya dan di sini Harry tidak sengaja melihat hal itu dan akan menembak Spider-Man. Namun di sini Spider-Man sudah keburu pergi. Keesokan harinya Peter menjumpai pemakaman Norman. Di sini Harry berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Spider-Man atas kematian ayahnya.
Peter memberikan semangat kepada Harry, dan ketika Peter sedang sendirian, tiba-tiba Mary Jane pun datang. Dan di sini Mary Jane mengatakan bahwa ia sebenarnya jatuh cinta kepada Peter Parker. Namun Peter berkata bahwa ia akan menjaga Mary Jane setiap saat, namun ia tidak bisa membalas cinta Mary Jane. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat, keren gak film ini? Untuk kalian yang ingin saya merangkum alur cerita film Spider-Man yang kedua, segeralah tulis di kolom komentar ya, agar saya bisa membuat film tersebut. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.